Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khalis Firmansyah SHI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang bab asuransi jiwa dalam tinjauan aspek agama Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang AAJ atau disering sebut dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada grafiknya, grafik dan tabel. Nah, di sini itu menjelaskan bahwasanya asuransi jiwa itu dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kalau yang di halaman ini itu ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa unit link. Nah, kalau di grafik itu bisa dilihat yang grafik menurun yaitu asuransi tradisional, sedangkan grafik yang naik ke atas adalah asuransi unit link. Apa sih bedanya antara asuransi jiwa tradisional dan unit link itu? Nah, kalau asuransi tradisional yaitu asuransi jiwa yang benar-benar murni. Jadi ya itu berguna untuk menjadi asuransi yang diberikan untuk pembantu untuk finansial jika meninggal. Sedangkan asuransi unit link yaitu asuransi jiwa ini berperan dua, sebagai asuransi dan juga sebagai investasi. Nah, asuransi tradisional sendiri sebenarnya dibagi menjadi tiga ya teman-teman, yaitu ada asuransi berjangka panjang, asuransi seumur hidup, dan asuransi dwi guna. Nah, bedanya apa sih ini? Kalau asuransi berjangka, ya itu ditentuin waktunya, periodenya bayar polis itu ditentuin. Sedangkan kalau asuransi seumur hidup, jadi kamu tuh istilahnya kayak nabung dalam jangka panjang. Jadi asuransinya itu lama gitu loh, nabungnya lama seumur hidup kamu gitu. Terus yang terakhir dui fungsi. Nah, dui fungsi ini mempunyai dua fungsi sendiri, yaitu kalau kamu nanti misal lebih dari umur yang ditentukan, nanti kamu bisa ngambil uang itu. Kalau unit link itu lebih pada aspek ya kamu asuransi dan kamu juga. Nah, langsung aja di sini kita akan membahas 4 konten. Maksudnya 4 konten di sini apa? Yang pertama yaitu kita bakal membahas apa sih asuransi itu. Terus yang kedua para ulama itu memandang asuransi jiwa itu kayak gimana gitu, padahal zaman Nabi belum ada gitu kan. Terus yang nomor 3, bagaimana sikap seorang muslim terhadap masalah asuransi jiwa ini, apakah kita respect, no respect, ngikutin zaman atau diem aja. Kita bakal bahas di sini. Nah, yang terakhir nanti kita bakalan ngasih kesimpulannya kayak gimana. Terus, apa sih asuransi jiwa itu? Asuransi jiwa itu adalah asuransi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian orang dari finansial, baik hidupnya terlalu pendek atau hidupnya terlalu panjang. Maksudnya gimana sih? Jadi asuransi ini tuh digunakan biar kalau keluarganya ditinggalkan sama tulang punggungnya, dia itu nggak terlalu mempunyai beban yang sangat berat gitu. Nah, mungkin asuransi jiwa ini kita bisa ibaratkan seperti ban serep. Kok bisa seperti ban serep gimana sih? Iya, kalau teman-teman biasanya kan kalau pakai mobil, pasti kan di dalam mobil itu ada ban serep. Nggak pasti sih, tapi kebanyakan pasti kan punya ban serep. Nah, ban serep di situ tuh berguna nggak sih sebenarnya? Kayak udah mahal-mahal, nggak dipakai, ngeberatin mobil, tapi ya tetap di situ aja. Nah, ban serep itu bakalan berguna kalau ada kendala, misal
ban yang kita pakai itu meledak atau bocor. Nah, kita kan dengan mudahnya tinggal ngambil bahan serep yang ada di mobil itu kita ganti. Nah, itu seperti konsepnya asuransi jiwa ini. Jadi mungkin saat ini, buat apa sih asuransi jiwa ini? Toh aku sehat, aku nggak mati, aku nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya dari itu asuransi jiwa ini tuh sebuah masalah ijtihadiyah. Maksudnya gimana sih masalah ijtihadiyah itu? Jadi masalah ini tuh nggak secara langsung, nggak ekspresif gitu loh di Al-Quran sama di Al-Hadis. Terus juga masalah ini tuh belum ada pas zamannya Nabi. Pas zamannya imam-imam aja juga belum ada, kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka tuh belum menemukan masalah-masalah ini. Makanya masalah asuransi sendiri, apalagi asuransi jiwa, merupakan masalah ijtihadiyah. Jadi dibahas sama ulama-ulama kontemporer, jadi ulama-ulama modern gitu. Tadi kan masalah asuransi itu tadi maksudnya ke ijtihadiyah. Nah, penyelesaiannya pakai metode ijtihad. Gitu, teman-teman. Nah, kini umat Islam di Indonesia itu dihadapkan dengan banyaknya masalah asuransi. Kayak bimbang gitu loh. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan. Nah, itu tuh kayak masalah ini tuh harus dibedakan dengan masalah podcast dan sebagainya. Karena pada masalah ini tampaknya para ulama dan cendekiawan muslim tuh telah mencapai pemikiran itu patut dihargai gitu loh. Jadi harus benar-benar dikaji gitu. Nah, nih langsung kita masuk ke topik yang kedua, konten yang kedua, kayak gimana pandangan ulama Islam dan cendekiawan muslim tentang asuransi jiwa itu. Ternyata ada 4 ya teman-teman pandangannya. Yang pertama itu ngetok palu haram, segala macam apapun asuransi itu pokoknya haram. Terus yang pendapat kedua boleh, semua jenis asuransi itu boleh. Yang ketiga boleh kalau itu tuh bersifat sosial, tapi haram kalau dia tuh cuma keuntungan individu gitu loh. Terus yang terakhir pendapat yang keempat itu subhat. Nah, kita bahas ya selanjutnya. Nah, yang pertama tentang alasannya kenapa kok asuransi jiwa itu haram. Yang pertama itu alasannya karena hakikatnya judi. Kok bisa sih? Iya dong, kalau judi itu kan berarti kayak misal ya 10 orang, bayarnya 10 juta semua. 10 juta, tinggal nih berapa. Nah, ada nih yang meninggal, kan otomatis uangnya langsung ke dia. Nah, sedangkan aku yang gak meninggal kan gak dapat apa-apa kan. Nah, itu kan juga kayak beneran judi gitu loh. Jadi yang kayak bejo-bejonan gitu. Nah, yang dapat itu ya judi, sejenis judi. Kenapa kok ini diharamkan di Islam gitu. Terus yang kedua mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti. Maksudnya gimana? Iya gak pasti. Jadi kayak kalau yang kedua nggak pasti, maksudnya nggak pasti gimana? Iya dong, kita nggak bisa ngepastiin kapan aku meninggal. Kayak aku nggak bisa ngepastiin kapan kamu meninggal, usia berapa kamu meninggal. Ini kan nggak pasti. Istilahnya kayak ini tuh lebih kayak mendahului takdir gitu loh. Mungkin ada yang berpendapat kayak gitu. Terus yang ketiga mengandung unsur riba atau rente. Terus yang keempat mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis. Yang kelima tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya bisa hilang. Jadi kalau teman-teman ikut asuransi jiwa terus belum tutup, udah nggak bisa bayar lagi, jadi uang yang dulu tuh hilang gitu loh. Kan biasanya kalau asuransi gini tuh harus ada kesepakatan dulu, kesepakatannya dua pihak gitu. Terus kalau pendapat kedua itu tuh boleh karena dengan alasan yang pertama di Al-Quran sama di hadis itu nggak ada yang
menerangkan bahwa asuransi itu haram, kita tuh dilarang asuransi, gitu tuh nggak ada. Terus yang kedua, asuransi jiwa ini tuh adanya kesepakatan dua belah pihak. Jadi antara institusi yang mengadakan asuransi sama orang yang mau bayar itu tuh udah kesepakat gitu loh, udah oke, setuju gitu. Terus yang ketiga, saling menguntungkan ya, jadi dari pihak asuransinya juga untung, kitanya juga untung karena kita punya tabungan lah istilahnya gitu, punya ban serep juga. Terus yang keempat, mengandung kepentingan umum, soalnya premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan. Lanjut, alasannya nomor 5 itu termasuk akad mudharabah, yaitu akad kerjasama bagi hasil antara pemegang sama pemutar modal atas dasar profit and loss sharing. Yang keenam, asuransi termasuk koperasi atau syirkah ta'awuniyah. Dan yang ketujuh, analogi sistem pensiun. Jadi kayak bisa dianalogikan sistem asuransi jiwa itu kayak sistem pensiunan gitu teman-teman. Nah, sedangkan pendapat 3, yang ketiga kan tadi kayak subhat gitu loh, karena emang di Al-Quran sama di hadis itu kayak nggak ada yang mengetukkan oh asuransi jiwa itu haram, oh asuransi jiwa itu halal, itu nggak ada gitu loh teman-teman. Nah, karena hukumnya ini dikategorikan subhat, maka konsekuensinya kita yaitu harus bersikap hati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Ya kita boleh mengambil langkah asuransi, tapi kita tuh harus hati-hati. Kayak kita bakal ngelangkah, misal ngambil ini karena emang gara-gara darurat, benar-benar darurat gitu loh. Nah, kita udah masuk ke konten yang ketiga, yaitu bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim terhadap masalah asuransi ini sendiri. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya di depan, ada bahwa masalah asuransi itu ada yang pro sama ada yang kontra. Nanti karena berbagai alasan tadi gitu loh. Nah, terus Nabi Muhammad SAW sendiri itu juga udah pernah bersabda di hadisnya, yaitu ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu sebuah rahmat. Perbedaan umat itu rahmat. Jadi kita sebagai umatnya nggak usah kayak apa sih kamu kafir, kamu apa. Bahwasanya tuh emang dari dulu Nabi itu udah udah ngasih tahu kalau perbedaan itu rahmat gitu loh, sebagai rahmat gitu. Nah, sedangkan pendapat yang kedua tadi kan cenderung membolehkan ya teman-teman. Nah, itu tuh ada kaidah fikihnya, kaidah Islamnya, yaitu al-aslu fil uquti al-ibahatu hatta yadulad dalilu ala tahrimiha. Pada prinsipnya, pada akad-akad itu tuh boleh sehingga ada dalil yang melarangnya. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu juga pernah meriwayatkan tentang Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Waqqas. Innaka antadaro warosataka al-niya'a khairum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Artinya, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. Dari tadi ya teman-teman, itu kan udah dijelasin karena ada dua perbedaan, sehingga kayak muncul nih kaidah Islam juga, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan itu lebih direkomendasikan, karena emang tadi kan ada yang pro dan ada yang kontra, itu kan jadi kayak dikembalikan ke diri masing-masing. Kalian mau yang mana? Kamu mau setuju bahwa asuransi itu haram, oke, jadi nggak usah ikut. Kalau kalian lebih setuju asuransi ini nggak apa-apa, ya udah nggak usah ikut. Tapi kamu harus tetap konsisten. Nanti kamu dapat kamu bilang halal, nah nggak dapat kamu bilang haram, kayak gitu nggak boleh ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Saya Esti, saya nggak cantik namun saya menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.